bagi orang-orang yang memberikannya nafkah, maka itulah yang wajib membayar zakat fitrahnya. Semua saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perjelas lagi bagaimana yang dimaksud dengan satu sok'. Satu sok' itu dalam kitab fikih Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i dijelaskan bahwasanya arba'atu amdad. Satu sok' itu sama ukurannya dengan 4 mud. Wa kam muddun, dan berapa itu 1 mud? 1 mud itu sama dengan 1 liter. 1 liter itu berapa? Kira-kira kalau didekatkan 2 telapak tangan orang dewasa, bihufnatin bikaffain, 2 telapak tangan orang dewasa yang besarnya itu normal, bukan tukang kayu, karena tukang kayu itu tangannya besar. Laki-laki normal yang besarnya itu normal, maka 3 kali 2 telapak tangannya itu sama dengan 1 liter, atau berkisaran dengan 2 kilo 7 ons. Itulah sekira-kira ukurannya, saudara. Saudara-saudara sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait pembayarannya itu, maka nanti akan berbeda-beda pendapat para ulama. Kapan dia itu harus dikeluarkan? Dalam mazhab Syafi'i juga saya kutip, boleh kita membayarnya itu min awali Ramadan. Zakat fitrah itu boleh dikeluarkan di awal bulan Ramadan. Tapi ini bukanlah waktu wajibnya. Kapan dia itu menjadi wajib? Zakat fitrah itu akan menjadi wajib ketika min ghurubis syamsi fi akhir Ramadan, ketika sudah tergelincirnya matahari ke arah barat di akhir bulan Ramadan itu. Artinya apa? Keesokan harinya akan tiba 1 Syawal. Disitulah kita umat muslim ini wajib mengeluarkan zakat fitrah itu. Dan kapan waktu yang disunnahkan? Adapun waktu yang disunnahkan itu adalah addaha qabla khurujil minas salatil aid. Membayar zakat itu disunnahkan ketika sebelum terlaksananya atau keluarnya orang salat Idul Fitri. Maka inilah waktu sunnahnya. Ada 3 waktu yang diberikan kepada kita, saudara. Tentu jika kita ingin memilih, maka kita pilihlah waktu terbaik. Tetapi jika keadaan kita tidak memungkinkan untuk memilih waktu yang terbaik, maka tidak apa, kita membayarnya itu di awal bulan Ramadan atau di pertengahan. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas saudara, kita membayarnya itu mana lebih utama? Keamil atau perseorangan? Membayar zakat itu, saudara, inna sarfa ilal imami afdalun. Membayar zakat itu kepada pemimpin atau pemerintah adalah yang paling afdal di antaranya. Dalam kasus ini, saudara, pemerintah itu menetapkan amil. Amil adalah orang-orang atau pegawai al-muwazzafun litauzi'iha, pegawai untuk membagikan zakat fitrah itu, pegawai untuk mengurus zakat fitrah umat muslim. Alladzi yu'ayyinuhum al-imam, mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh imam, pemimpin. Jadi kita membayar zakat itu kepada amil, itu menurut pendapat yang lebih afdal. Illa ayyakuna jairan, kecuali mereka itu para pemimpin atau para amil itu jairan, buruk,
tingkah lakunya jahat mereka, maka itu ayyu farriqa bi nafsihi afdalun. Membayar zakat itu secara pribadi kepada mustahik zakat itu jauh lebih utama. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita bedakan saudara antara mustahik zakat dengan orang-orang yang berhak mendapatkan fidyah puasa. Ini tidak sama. Jika nanti ada orang di antara kita yang membayar fidyah puasanya kepada amil, saya ingatkan kepada amil, beras fidyah atau fidyah itu jangan digabungkan dengan zakat fitrah. Itu jelas perbedaannya saudara. Karena fidyah itu hanya untuk orang-orang tertentu di luar dari mustahik zakat fitrah. Fidyah puasa itu hanya berhak diterima oleh fakir dan miskin. Tidak untuk sabilillah, tidak untuk orang yang gharim, tidak untuk yang muallafati qulubuhum. Hanya dua yang berhak mendapatkan fidyah puasa. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal-hal yang penting yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Saya rasa dengan adanya mau'izah ini atau istilahnya wasiat ini yang mengingatkan kita kembali ketika kita lupa akan hukum-hukum Islam itu. Semoga wasiat-wasiat yang singkat ini atau pelajaran-pelajaran singkat ini banyak manfaatnya bagi kita sebagai penerang jalan kita dalam menjalankan hukum Islam di kemudian hari. Mungkin hanya inilah saudara yang dapat saya sampaikan untuk hikmah-hikmah dari zakat fitrah itu. Akan kita sambung di lain waktu saudara. Mungkin jika Allah mengizinkan maka itu akan terjadi, dan jika tidak maka itu tidak akan terjadi. Tidak ada kuasa kita untuk memastikan itu terjadi. Saudara-saudara, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.